Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mujizat sering menjadikan orang menjadi percaya. Persoalan yang timbul ialah kepercayaan bukan kepada pribadi Yesus yang membuat mujizat, namun kepada keajaiban yang telah terjadi. Orang lebih melihat yang terjadi. Kadangkala manusia tidak percaya sebelum melihat.
Mereka tidak melihat dari mana itu terjadi dan siapa yang melakukannya. Asal melihat tanda dan mujizat membuat orang yakin bahwa hal itu terjadi dan dipercaya banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai seorang yang beriman, kita harus memiliki kepercayaan kepada Yesus. Kita harus semakin mengembangkan iman kita akan Yesus tanpa harus melihat tanda dan mujizat yang Yesus lakukan. Keberimanan kita bisa kita wujudkan dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Mengimani Yesus akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Kita bisa bayangkan kebahagiaan sang pegawai istana. Tadinya dia sangat cemas akan anaknya yang sakit. Kecemasannya mendorong dia untuk menemukan Kristus. Namun ia tidak memaksa Yesus untuk datang ke rumahnya, menemui anaknya yang sedang sakit itu, agar dia bisa melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Melainkan dia percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu untuk anaknya tanpa Yesus harus datang ke rumahnya. Dia dengan polos mengungkapkan isi hatinya kepada Yesus dan dengan setia mengikuti apa yang Yesus katakan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita melakukan hal yang sama. Dekatilah Yesus secara pribadi dan ungkapkan isi hati kita dengan tulus kepadanya. Percayalah bahwa Yesus Kristus akan selalu siap membantu kita. Jalankan apa yang dikatakan Yesus dengan setia. Kepercayaan dan ketaatan kita kepadanya akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan bagi kita. Ya Tuhan, berikanlah kami hidup berlimpah yang Engkau janjikan. Semoga kami dapat menikmati hidup ini dengan iman yang tidak pernah layu, yang membuat kami mampu melangkah sekalipun kami masih hidup dalam iman yang tertatih-tatih. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.